Hasan ini menteri propaganda Nazi ya, yang meninggal tahun 45, dia menerapkan big lie atau kebohongan besar. Artinya konsep sebagai menteri propaganda mengulang-ulang sesuatu yang salah, mengulang-ulang sesuatu yang tidak benar, suatu saat akan menjadi kebenaran. Dan saat ini kita hadapi adalah hoax ya, mirip seperti hoax tadi. Saya justru mengambil nilai positif dari yang negatif tadi. Kita justru adalah mengulang-ulang sesuatu yang benar. Ya, sesuatu yang benar suatu saat bukan hanya kebenaran, tapi juga menjadi suatu amal kebaikan bagi kita. Dalam Islam itu mungkin ditambahkan walaupun hanya satu ayat. Jadi, kalau saya sampaikan bukan iklan, di mana saja, siapa saja, dan kapan saja. Saat ini bisa terjadi ya, sehingga kita memang masing-masing harus saling mengingatkan untuk diri kita sendiri maupun juga keluarga kita. Ini hasil evaluasi data dari orang-orang yang dirawat dan yang meninggal. Kita lihat orang yang memiliki satu penyakit komorbid itu kematiannya 6,5 kali lipat. Ya, risiko kematiannya. Yang 2 penyakit komorbid bisa 15 kali lipat lebih tinggi untuk meninggal. Kemudian yang 3, lebih dari 3 itu bisa 29 kali lipat risiko meninggalnya. Ya. Kemudian penyakit-penyakit yang dianggap cukup tinggi dirawatnya adalah dan yang meninggal itu hipertensi, diabetes, penyakit jantung, PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, ya kemudian juga penyakit-penyakit yang lain dasarnya juga kadang didasari oleh hipertensi, diabetes, misalkan penyakit ginjal, asma dan sebagainya. Ini kita lihat penyakit ginjal itu 13,7 kali punya risiko meninggal, penyakit jantung 9 kali, kemudian diabetes mellitus 8,3 kali, hipertensi 6,3 kali, dan penyakit gangguan imun ya, kekebalan juga ada ya. Jadi hal-hal ini bisa menjadi pertimbangan kita dalam membuat suatu kebijakan. Ini penyakit-penyakit yang banyak konfirmasi positif, yaitu dengan hipertensi, kemudian diabetes, jantung, tadi seperti yang saya bilang urutannya. Sementara yang punya risiko meninggal adalah yang penyakit hipertensi, diabetes, dan jantung sebagainya. Jadi kurang lebih sama antara yang konfirmasi positif dirawat kemudian meninggal. Dan ini begitu juga untuk yang merokok. Jadi yang merokok pun juga sebenarnya punya faktor risiko yang lebih berat untuk terkena, terkonfirmasi maupun juga yang meninggal karena memang sudah ada gangguan di saluran pernafasan. Jadi terus terang penyakit COVID ini adalah gangguan pada saluran pernafasan ya. Mulai dari pernafasan atas hingga sampai ke bawah ke paru-paru. Itu yang terjadi lebih berat dan ini merupakan kesempatan sebenarnya orang kalau mau berhenti merokok ya saat ini pada saat pandemi COVID ini. Ya dengan ini mungkin sudah dikenal semua protokol kesehatan dengan 3M atau 5M ya, menjaga jarak, kemudian ada pengembangan hindari kerumunan dan mobilitas, menggunakan masker dan ini. Tapi saya justru akan mengarahkan kepada yang lain. Kalau yang ini kayaknya masih berlanjut terus supaya kita kadang-kadang melupakan dengan yang protokol-protokol yang lainnya yang diharapkan harusnya bisa memberi daya tahan tubuh ya, baik nanti bagi yang menularkan maupun yang tertular. Jadi kalau saya melihat sisi lainnya adalah dari sisi meningkatkan daya tahan tubuh. Ya sering pedomannya adalah melakukan aktivitas atau olahraga yang teratur, aktivitas fisik, kemudian istirahat cukup, mengelola stres dan mengkonsumsi gizi seimbang. Kemudian sisi yang kedua adalah mengelola faktor komorbid, tadi yang faktor-faktor risiko tadi, baik yang dirawat maupun yang meninggal, yang paling banyak adalah hipertensi, diabetes, penyakit jantung, PPOK, tuberkulosis, termasuk juga obesitas sebagai faktor komorbid. Sementara sisi yang ketiga yang saya lihat juga cukup penting dari protokol kesehatan adalah perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Tadi sudah ditunjukkan dengan data, dan saatnya harusnya adalah mengurangi atau menghentikan rokok, merokok atau asap rokok gitu ya. Kemudian bersih-bersih lingkungan, ini melakukan desinfeksi di sekitar kita dan edukasi PHBS atau yang bisa kita viralkan yang mungkin juga sangat berperan dalam menyampaikan protokol kesehatan di sisi yang 3 atau 5M tadi. Germas mungkin apakah ini sesuatu yang baru, mudah-mudahan masyarakat di keagama tidak ini adalah suatu hal yang sejak tahun 2017 adanya impres tentang gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas. Hanya sampai saat ini memang gerakannya itu belum
terimplementasi sampai di masyarakat, lebih masih sifatnya menurut saya adalah masih seremonial. Ada 6 unsur tadi yang saya sampaikan, meningkatkan atau olahraga, kemudian perilaku hidup bersih sehat, ini sering dijadikan satu dengan edukasi, ya, bisa digabung atau bisa dipisah. Kemudian pangan sehat, kemudian deteksi dini penyakit atau mencegah penyakit baik menular maupun tidak menular, kemudian meningkatkan kualitas lingkungan tadi yang terkait dengan lingkungan, ya, kayak bisa PHBS. Jadi 6 unsur ini yang saya coba angkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita juga punya sisi yang menarik. Kalau memang tidak mudik, ini bisa menjadi daya tarik, bukan karena dilarang-dilarang tadi. Ini sebenarnya sasaran-sasarannya mulai dari keluarga, kemudian akan melibatkan lintas sektor, juga kelompok masyarakat, bisa di berbagai tatanan, ya, mulai dari rumah tangga, kemudian tempat umum, di Fasiankes, tempat kerja, maupun di pendidikan. Ini yang mungkin saya kenalkan terkait dengan kenapa kita diminta untuk berolahraga atau aktivitas selama di rumah, karena kalau kita tidak aktif, ya, dalam kondisi sedentary, tidak aktif, justru akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain, termasuk gangguan psikis. Ya, ya, tentunya kalau kita dibilang isolasi mandiri di rumah, kemudian banyak di rumah, atau tidak mudik, banyak di rumah, tidak melakukan apa-apa, justru malah berbagai penyakit pun juga bisa timbul. Tapi ini harus ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Ini fungsinya adalah menjaga kebugaran, mencegah kelemahan otot, menjaga imunitas, dan tentunya adalah mengurangi stres. Ini hasil survei, ya, terkait dengan usia, kemudian faktor fitness, ada 3 unsur, yaitu unsur kekuatan otot, kemudian pernafasan aerobik, dan fleksibilitas sendi. Jadi kalau secara alamiah, secara normal, orang pada saat usia-usia muda, sampai 35-40, itu akan bagus semua ketiga unsur tadi. Tapi setelah memasuki usia hampir 40, mereka secara alamiah tanpa melakukan olahraga yang teratur, maka akan turun drastis. Ya, akan turun drastis. Tapi kalau dijaga dengan berolahraga teratur, maka turunnya walaupun tetap turun, tapi tidak sedrastis kalau tidak melakukan latihan. Ini yang mungkin juga harus bisa menjadi daya tarik, bahwa pensiun boleh, tapi hal-hal yang paling penting di tubuh kita itu bisa tidak harus turun drastis, ya. Kemudian ini dari WHO, sebenarnya sudah cukup lama, active living, kegiatan aktivitas bisa dilakukan minimal sehari 10 menit. Ya, 10 menit bisa berkali-kali, apapun kegiatan aktivitas kita di rumah atau di sekitar rumah, ya. Tentunya kalau keluar rumah menggunakan masker dan tentu menerapkan protokol kesehatan. Kalau ini sudah terbiasa, bisa ditingkatkan minimal sehari 30 menit setiap hari, ya. Kegiatannya sudah lebih mengeluarkan keringat, denyut nadi meningkat. Kalau lebih baik lagi tentunya dengan menjadi suatu exercise atau berolahraga, ya, ini cukup 3 kali seminggu, minimal 20 menit, tapi sudah nadinya sudah di atas 60-80% di maksimal, ya. Ya, biasanya di atas 110 atau 120. Kalau ini ya bagi mungkin di dunia atlet. Diharapkan kita sudah mengarah ke sini. Ya, pada saat tidak mudik tadi, kita juga bisa menjaga kesehatan dan kebugaran, dan dampaknya adalah mengurangi stres tadi. Kemudian dari sisi gizi tentunya sudah banyak dikenal isi piringku, ya, sekian persen untuk makanan pokok, sepertiga bagian. Cuma saya sarankan harus disesuaikan piringnya piring yang standar. Saya pernah ketemu orang, Pak, saya menerapkan isi piringku, tapi piringnya lebar. Jadi sama saja dengan kondisi normal, ya. Jadi harus piring yang standar. Ini komposisinya sayur dan buah 50% dari isi piringnya tadi yang standar tadi. Atau ada juga yang menerapkan model T, ya. Model T di sini bahan makanan pokok, kemudian di sini ada proteinnya, dan di sini adalah sayur dan buah tadi. Jadi ini. Maaf Pak Imran, 2 menit lagi. Oke, ini yang kita jangan terjebak untuk GoFood melakukan ini, junk food sebagainya. Kemudian cara mengelola stres ada berbagai cara, ya, ada dikenal me time dan sebagainya, atau menerapkan hobi TikTok gitu, atau nyanyi via media sosial dan sebagainya. Saya rasa itu cara-cara supaya kita lebih betah di rumah. Juga bisa melakukan pemanfaatan pekarangan atau halaman rumah, ya, dengan sekarang banyak tanaman-tanaman bisa dihasilkan waktu WFH
Ini juga bisa kita terapkan. Merokok pun juga, kalau selama Ramadan 12 jam bisa berhenti, kenapa tidak diteruskan saja setelah Ramadan? Jadi ini juga menjadi bagian yang menarik. Dan saya mengingatkan satu pesan, ini Menteri Propaganda Nazi ya, yang meninggal tahun 45, dia menerapkan big lie atau kebohongan besar. Artinya konsep sebagai Menteri Propaganda, mengulang-ulang sesuatu yang salah, mengulang-ulang sesuatu yang tidak benar, suatu saat akan menjadi kebenaran. Dan saat ini kita hadapi adalah hoax ya, mirip seperti hoax tadi. Saya justru mengambil nilai positif dari yang negatif tadi, kita justru adalah mengulang-ulang sesuatu yang benar. Ya, sesuatu yang benar suatu saat bukan hanya kebenaran, tapi juga menjadi suatu amal kebaikan bagi kita. Dalam Islam itu mungkin ditambahkan walaupun hanya satu ayat. Jadi saya harapkan keluarga keagama ini bisa berperan dalam mengulang-ulang sesuatu yang benar dan menyampaikan sesuatu yang benar, dan itu diviralkan. Ya, apalagi terhadap untuk tidak mudik pada tahun ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.